Assalamualaikum. Halo, selamat sore anak-anak kelas 3 generasi cemerlang. Nah, hari ini kembali lagi bertemu dengan Bunia pada KBM online yang ini sudah hari ke-5. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum pelajaran dimulai, Bunia minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melihat pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bunia yakin kalau anak-anak kelas 3 sudah mengerjakan tugas dari pesan Bunia kemarin, yaitu tidak bermain dulu keluar bersama teman-teman dan juga tidak terlalu berinteraksi berlebihan di luar. Nah, semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, kelas 3 akan belajar 2 mapel, yaitu mapel Bahasa Indonesia dan juga mapel IPS. Yang pertama di sini yaitu mapel Bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak buka halaman 39. Itu tentang kegemaran. Nah, di sini Bunia akan menjelaskan tentang drama. Walaupun sebelum UTS kemarin sudah dijelaskan dengan Bunia apa pengertian drama. Nah, sekarang ini adalah tentang bagaimana kita membaca teks drama. Sebelumnya Bunia akan menjelaskan apa pengertian drama. Drama adalah cerita yang dipentaskan. Dipentaskan itu apa, Bunia? Jadi dipentaskan itu kalian sudah memiliki teksnya, nanti lalu kalian itu mementaskan di panggung atau di depan kelas seperti itu. Jadi ditampilkan oleh beberapa orang yang memiliki peran masing-masing. Dalam teks drama ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk membaca teks drama. Yang pertama yaitu membaca teks drama secara berulang-ulang. Semakin banyak itu semakin bagus, semakin kalian paham. Yang kedua yaitu memahami isi drama. Nah, sebelum kalian mengetahui gimana ya ekspresi saya, nah kalian harus memahami dulu isi dramanya itu seperti apa. Yang ketiga, berlatih mengucapkan setiap dialog dengan lagu, kalimat dan suara yang jelas. Nah, jadi intonasi dan bagaimana nadanya saat kalian itu mengucapkan teks tersebut itu juga harus sesuai. Yang keempat, memperhatikan petunjuk gerak dan perasaan yang ditulis dalam tanda kurung. Kalimat dalam tanda kurung tersebut tidak perlu diucapkan. Nanti akan Bunia jelaskan berikutnya. Yang kelima yaitu menghadirkan dialog dan aktingnya. Nah, dialog dan aktingnya itu harus sesuai, harus berpadu. Nah, untuk apa itu dalam tanda kurung itu, Bunia? Nah, katakan ada perkataan yaitu, hai kalian mau kemana? Terus melambaikan tangan. Berarti kalian saat mengucapkan teks tersebut kalian sambil melambaikan tangan kepada orang yang diajak bicara seperti itu. Nah, di halaman 39 itu ada dari contoh teks drama. Nah, di situ Bunia akan bermain drama dengan Bu Irfa. Nanti yang berperan sebagai Fadil adalah Bunia dan Delon Angga adalah Bu Irfa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang dimulai ya dari Fadil dulu, berarti dari Bunia dulu. Hai, kalian mau kemana? Kami mau pergi memancing ikan. Memancing? Apakah kalian bisa memancing? Ya tentu. Siapa yang mengajari kalian memancing? Ayah Angga yang mengajariku. Begini Dil, tiap hari Minggu Delon sering ikut aku dan ayahku memancing. Ayahku mengajariku dan Delon memancing. Oh begitu. Apa yang kalian bawa itu? Ini setik, ya, ini senar dan kain untuk memancing. Kalau ini umpan, kami menggunakan pelet sebagai umpan. Ayo ikutlah bersama kami. Tetapi aku tidak bisa memancing. Jangan khawatir, nanti kami akan mengajari kamu memancing. Benarkah? Baiklah, kalau begitu aku ikut. Ayo.
Nah, itu adalah contoh dari teks drama yang telah Bunia sama Bu Irfa perankan. Semoga anak-anak paham dengan bagaimana cara memainkan peran, bagaimana cara memainkan ekspresi, intonasi yang telah Bunia dan Bu Irfa praktekkan barusan. Nah, itu adalah materi dari bahasa Indonesia hari ini tentang drama, teks drama, cara pengucapan, intonasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugasnya nanti akan Bunia share linknya itu di Google Form. Itu sekian dari mapel bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan mapel IPS. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke mapel IPS. Silakan kalian bisa buka buku IPS halaman 41 mengenal mata uang. Nah, itu tentang sejarah mata uang. Jadi di zaman dahulu itu uang belum ada. Karena apa? Setiap orang itu menganggap bahwa dirinya itu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Semakin berjalannya waktu, maka mereka sadar bahwa kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Nah, di situ mereka mulai sadar bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain, sehingga mereka memiliki inovasi, yaitu berupa barter. Barter itu apa? Barter adalah pertukaran barang yang pastinya itu senilai. Contoh dari Bunia memiliki buku. Terus ada Mas Humam memiliki 2 pensil. Nah, Bunia itu membutuhkan 2 pensil itu, sedangkan Mas Humam membutuhkan 1 buku yang dimiliki oleh Bunia. Nah, jadi kita bisa barter. Mas Humam barter dengan Bunia, bertukar. Oh, ini bukunya untuk Mas Humam dan pensilnya untuk Bunia. Nah, itu semakin berjalannya waktu dirasa bahwa itu tidak efektif. Karena apa? Setiap orang belum tentu memiliki barang yang kita butuhkan, dan setiap barang juga belum tentu nilainya itu sama. Karena apa? Barter itu memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan. Jadi kalau orang itu tidak memiliki barang yang kita butuhkan, kita tidak bisa barter dengan orang tersebut. Yang kedua, orang yang diajak bertukar barter membutuhkan barang tersebut. Nah, Bunia memiliki barang, tapi orang tersebut tidak membutuhkan barang dari Bunia. Nah, Bunia tidak bisa barter dengan orang tersebut. Yang ketiga, barang yang akan dipertukarkan bernilai sama. Kayak tadi contohnya Bunia sama Humam. Itu kan terus sama ya, dengan pensil 2 dibarterkan dengan buku 1, itu senilai. Kalau semisal Bunia punyanya buku, Mas Humam punyanya meja, kita barter. Nah, itu kan tidak senilai karena nilai buku dan nilai meja itu tidak senilai. Nah, di situ setelah berjalannya waktu menyadari bahwa barter itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama, barang sulit dibawa. Katakan kalau mau barter beras 10 kilo, itu pastinya kan susah untuk dibawa. Yang kedua, barang yang akan ditukar tidak tahan lama. Yang ketiga, barang yang akan ditukar sulit untuk dibagi-bagi. Yang keempat, sulit menemukan orang yang mau menukar barang. Dan yang kelima, yaitu sulit untuk menentukan nilai barang tersebut. Nah, semakin kesini, maka mereka sadar bahwa itu tidak efektif untuk digunakan kembali. Maka mereka memiliki inovasi baru, yaitu namanya uang barang. Apa itu uang barang? Jadi uang barang itu fungsinya seperti uang zaman sekarang. Tapi kalau uang barang itu, uangnya itu berupa barang. Contohnya itu ada kerang, kulit hewan, terus garam, mutiara, dan gading gajah. Contohnya begini, katakan kalian mau membeli sesuatu, nah kalian itu membayarnya dengan kerang, dengan garam, seperti itu. Itu adalah yang dinamakan uang barang. Kenapa kok digunakan uang barang saat itu? Yang pertama, alasannya itu mudah diterima dan dipercaya oleh umum, jumlahnya terbatas, tahan lama atau tidak mudah rusak. Yang kelima, mudah disimpan, dan yang terakhir nilainya tetap untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian, penggunaan uang barang ternyata juga masih memiliki kelemahan dan menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan pertukaran. Kelemahan uang barang itu apa? Yang pertama, tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, sukar untuk disimpan. Sekarang contoh garam mau disimpan, itu kan susah ya, karena harus melihat letaknya, jangan sampai ini terkena air dan lain sebagainya. Terus
sukar dibawa kemana-mana. Misalnya jumlah garamnya itu banyak, kan itu susah untuk dibawa kemana-mana. Terus yang kelima, tidak tahan lama. Contohnya kerang itu kalau nanti jatuh bisa pecah. Terus nanti kalau garam itu kena hujan, dia meleleh, tidak bisa jadi uang lagi. Yang kelima, nilainya tidak tetap. Oleh karena itu, manusia pun mulai memikirkan alat tukar yang berlawanan dengan sifat uang barang tersebut. Nah, akhirnya manusia memiliki inovasi lagi, yaitu membuat uang dengan uang logam, terutama emas dan perak. Nah, uang logam juga disebut dengan uang penuh atau full bodied money. Uang logam bersifat tahan lama dan bernilai tinggi. Nah, kalau logam itu kan bertahan lama. Kalau jatuh, ya tidak langsung pecah kayak tadi kerang. Nah, seperti itu. Nilai uang tertera pada kepingan logam. Pasti kalian pernah melihat uang logam, itu kan tertera berapa, 500 rupiah, 1000. Nah, itu jadi jelas uangnya itu bernilai berapa. Namun, penggunaan logam sebagai uang pun memiliki beberapa kelemahan. Akhirnya, manusia menggunakan uang kertas. Apa Bunia kelemahannya itu uang logam? Sekarang contoh, kalian punya uang logam 1000-an atau 500-an. Kalian membeli barang seharga 100.000. Nah, kalian harus membawa uang logam tersebut itu sejumlah 100.000. Itu pastinya akan berat. Coba kalau sekarang diganti dengan uang kertas yang nilainya 100.000, itu kan kalian mudah, hanya tinggal membawa satu kertas saja. Nah, oleh karena itu uang kertas juga disebut sebagai uang kepercayaan saat ini. Nah, itu adalah sejarah dari uang. Nah, untuk materi IPS cukup sampai di sini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan Bunia dari yang mapel bahasa Indonesia mengenai teks drama, cara pengucapannya, serta IPS mengenal mata uang. Nah, sebelum Bunia menutup pelajaran pada sore hari ini, Bunia berpesan dan berharap kalian tetap selalu menjaga kesehatan. Bunia tidak akan capek untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan pada kondisi saat ini. Kalian harus sering untuk mencuci tangan, untuk membersihkan badan dan lain sebagainya, dan jangan lupa membersihkan tempat tidur setiap hari, dan jangan main terlalu lama maupun terlalu jauh dari rumah. Lebih baik kalian di rumah saja, bermain dengan adik atau bermain dengan orang tua. Nah, sekian dari Bunia. Semoga KBM hari ini kalian merasa menyenangkan dan tidak bosan. Terima kasih. Sekian dari Bunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.